Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you will always in a very good condition. Today we are going to learn about bentengan game and adverb of time. Before we start today's lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kalian simak baik-baik setiap materi yang diberikan pada video ini. Sebelum kita masuk ke materi bentengan game dan adverb of time, nah di sini sudah Pak Guru berikan satu terjemahan dari teks yang ada pada buku paket halaman 84 dan 85, yaitu Seasons in Asia. Musim di Asia. Silakan bisa kalian baca masing-masing. Nah, ini adalah materi tentang permainan bentengan atau bentengan game. Silakan dibuka halaman 89. Di situ ada teks tentang atau berjudul What is Bentengan Game? Bentengan is one of the unique Indonesian traditional games for two reasons. First, bentengan is cheap and simple game. Nah, dan seterusnya, silakan kalian baca, kemudian kalian baca juga terjemahan yang sudah Pak Guru berikan di sini. Silakan kalian baca baik-baik agar nanti jika ada soal ataupun tugas kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Berikutnya, silakan dibuka halaman 181. Nah, di situ juga ada teks yang berjudul Bentengan Game. Bentengan is a traditional game from Betawi, DKI Jakarta, dan seterusnya. Silakan kalian baca juga, kemudian baca terjemahannya. Setiap teks yang Pak Guru berikan di materi ini harus kalian baca, kemudian kalian pahami agar nanti setiap kali ada soal ataupun tugas ataupun nanti saat penilaian akhir semester muncul soal seperti ini, kalian dapat menjawabnya dengan benar. Berikutnya silakan dibuka halaman 85 dan 86. Nah, di sini ada teks yang berjudul Let's Play Bentengan Game. Pada teks ini terdapat cara atau tahapan-tahapan dalam bermain bentengan. These are the steps how to play bentengan game. Nah, di situ ada 7 step atau 7 langkah atau 7 tahapan dalam bermain bentengan. Yang pertama, the game begins with all of team's member touch their fort. Permainan dimulai dengan semua anggota tim menyentuh benteng mereka. Kemudian yang terakhir adalah winners may punish the enemy. Usually this punishment is singing or dancing. Pemenang dapat menghukum musuh. Biasanya hukuman ini adalah menyanyi atau menari. Nah, di sini kalian silakan perhatikan tahapan-tahapannya, urutannya apa saja dan bagaimana saja, kemudian kalian pahami agar nanti kalian dapat menjawab soal tentang tahapan-tahapan bermain bentengan, dan juga apabila kalian ingin memainkannya bersama teman-teman kalian, kalian sudah tahu caranya. Nah, itu tadi adalah beberapa materi tentang bentengan game. Berikutnya silakan dibuka halaman 86 dan 87. Nah, di bagian bawah halaman 86, pada bagian More to Know, ada materi tentang Simple Present Tense, Adverb of Time. Nah, materi yang ada pada video ini, Adverb of Time juga, tetapi merupakan revisi dari yang ada di buku paket. Jika di buku paket, di situ disebutkan contoh always, usually, seldom, never, sometimes, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari adverb of frequency. Sedangkan untuk adverb of time di sini akan Pak Guru bacakan
penjelasan tentang adverb of time atau keterangan waktu. Adverb of time merupakan adverb yang menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan when atau kapan. Contoh kalimatnya, I've been quite busy today. Saya cukup sibuk hari ini. Kemudian di sini adalah adverbnya adalah today. Keterangan waktu yang merupakan keterangan waktu di sini adalah today atau hari ini. Saya cukup sibuk hari ini. Nah, itu adalah adverb of time-nya today. Kemudian, I woke up this morning. Saya bangun pagi ini. Nah, keterangannya atau adverb of time-nya adalah morning, pagi. Contoh berikutnya, they had breakfast at 6 a.m. Mereka sarapan pada pukul 6 pagi. Keterangan waktu atau adverb of time-nya adalah 6 a.m. atau jam 6 pagi. Contoh selanjutnya, she was window shopping for hours. She was window shopping for hours. Dia melihat-lihat belanjaan atau melihat barang di mall misalnya atau di toko selama beberapa jam. Jadi jika kalian pergi ke mall atau ke toko hanya untuk melihat-melihat saja, disebutnya window shopping. 4 hours. 4 hours itu berjam-jam. Nah, jadi adverb atau keterangan waktunya adalah 4 hours, selama berjam-jam. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat yang mengandung atau yang menggunakan adverb of time. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan kata last atau next dengan diikuti kata yang menerangkan waktu. Misalnya, last week, last night, next month, atau next Sunday. Kamu juga bisa menggunakan adverb of time untuk menjelaskan waktu kejadian sebelum atau sesudah terjadinya kejadian yang lain. Contohnya, I learned about adverbs before going to bed. Saya belajar tentang adverb atau keterangan sebelum saya tidur. Nah, di sini adverbnya before going to bed. Kemudian, she drank the tea after it cooled down. Dia meminum teh setelah dingin, tehnya dingin maksudnya di sini. Jadi dia meminum kopi setelah atau menunggu tehnya dingin dahulu. Adverbnya atau keterangan waktunya adalah setelah tehnya dingin, after it cooled down. Adverb of time juga bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan how long atau pertanyaan yang menanyakan durasi atau duration. Contohnya, for a moment, since yesterday, during the week, dan from Monday to Wednesday. Jadi di sini contoh-contoh tadi itu adalah yang menerangkan durasi, for a moment selama beberapa waktu, since yesterday dari kemarin, during the week selama pekan ini, from Monday to Wednesday dari hari Senin sampai Rabu. Pada umumnya adverb of time diletakkan di akhir kalimat, namun adverb of time juga bisa diletakkan di awal kalimat untuk menekankan adverbnya dibandingkan sisa kalimatnya. Misal, in the evening we took photos in front of Monas. Pada siang hari atau sore hari, kita mengambil foto di depan Monas. Nah, in the evening di sini adverbnya berada di depan kalimat. Nah, itu adalah penjelasan tentang adverb of time. Kemudian untuk adverb of frequency, yang contohnya sudah disebutkan pada buku paket halaman 86, penjelasannya adalah adverb of frequency adalah jenis adverb yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu kejadian berlangsung.
ada dua tipe adverb of frequency, yaitu definite dan indefinite. Tipe definite menjelaskan frekuensi terjadinya suatu peristiwa secara lebih spesifik dibandingkan tipe indefinite. Adverb of frequency tipe definite contohnya adalah once, twice, 3 times, every day, daily, weekly, monthly, and yearly. Nah, itu adalah adverb yang spesifik. Frekuensi atau kegiatan yang berulang atau yang berlangsung secara berulang yang dijelaskan dengan spesifik. Misalnya once, sekali, twice, 2 kali, 3 times, 3 kali, daily, setiap hari, weekly, setiap pekan, monthly, setiap bulan, dan yearly atau setiap tahun. Biasanya, adverb of frequency tipe definite diletakkan di akhir kalimat. Contoh kalimatnya, he goes to work every day. Dia pergi bekerja setiap hari. Nah, adverb of frequency-nya di sini adalah every day atau setiap hari. Kemudian, I wash my hands twice. Saya mencuci tangan saya 2 kali. Twice di sini adverbnya. Berikutnya, we paid the rent yearly. Kita membayar rental atau membayar sewa tahunan atau setiap tahun. Seperti itu ya. Sedangkan untuk tipe indefinite, contohnya adalah always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, dan never. Nah, ini adalah contoh yang ada pada buku paket kalian. Jadi yang ada pada buku paket kalian sebenarnya itu adalah adverb of frequency, bukan adverb of time. Contoh kalimatnya, I usually run over the hills. Saya biasanya lari melewati bukit. Di sini adverbnya adalah usually atau biasanya. Kemudian I always wash my hands. Saya selalu mencuci tangan. Selalu atau always di sini merupakan adverb of frequency. Kemudian yang terakhir contohnya, she never forgets to study. Dia tidak pernah lupa untuk belajar. Never di sini merupakan adverb of frequency-nya. Meskipun adverb of frequency biasanya diletakkan sebelum verb, tetapi kalau verbnya adalah to be, maka adverbnya diletakkan setelah to be. Contohnya sebagai berikut. I am always hungry. Saya selalu lapar. Nah, to be di sini adalah am. To be dari subjek I adalah am, kemudian adverbnya adalah always. Contoh berikutnya, it is never quiet here. Di sini tidak pernah sepi atau tidak pernah tenang. Artinya di sini selalu ramai. Never. Never adalah adverbnya, kemudian it adalah subjek, kemudian is adalah to be-nya, kemudian diikuti dengan adverb never. Nah, pada contoh tersebut, always dan never diletakkan setelah to be, yaitu yang pada contoh pertama adalah am, kemudian contoh kedua adalah is. Nah, itu adalah penjelasan tentang adverb of time dan adverb of frequency. Sekian materi kita hari ini. Pak Guru harap kalian benar-benar mengamati, mencermati, dan dapat memahami materi yang sudah Pak Guru sampaikan. So, before we end today's lesson, let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you, stay safe and healthy. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.